Pak Wijayanto, tadi kita sudah mendengar tadi Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa adanya infrastruktur yang sudah tercapai mulai dari jalan tol, kemudian juga ada bendungan, ada irigasi dan semacamnya. Tentu ada pengaruh dari yang dimana ini menurunkan biaya logistik yang tadinya 24 menjadi 14% di tahun 2023. Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, bahwa 10 tahun terakhir jembatan dibangun, kemudian jalan tol, bandara, ya itu satu prestasi begitu ya. Tetapi ketika kita ingin membangun infrastruktur suatu negeri, yang paling penting adalah perencanaan yang matang. Jadi apapun yang dibangun itu harus ada kaitannya dengan agenda besar ekonomi. Jangan keputusan membangun itu keputusan taktis diputuskan tanpa perencanaan matang. Nah, pada masa pemerintahan Pak Jokowi, hal-hal seperti ini sangat dominan. Jadi reverse planning diputuskan dulu, kemudian detail perencanaannya, anggarannya, visibility study-nya menyusul. IKN salah satu contohnya, kereta cepat salah satu contohnya. Sehingga kalau kita lihat impact dari pembangunan itu ke daya saing ekonomi, jauh dari yang kita harapkan. Misalnya, salah satu yang paling konkret sebagai ukuran itu kan ICOR. ICOR-nya selalu naik. Bahkan di kawasan ICOR Indonesia itu paling tinggi. Kalau ICOR tinggi, artinya investasinya itu tidak efisien, tidak mendongkrak daya saing ekonomi suatu bangsa. Yang kedua tentang logistik cost. Nah, ini perlu menjadi highlight nih, Mas Helmut. Saya senang sekali Mas menanyakan isu ini. Karena begini, logistik cost terhadap GDP di Indonesia menurut World Bank kita itu 24%. Kita salah satu yang tertinggi di kawasan, yang lebih tinggi dari kita hanya Filipina. Negara lain itu di bawah kita. Nah, bagi bisnis, bagi investor, logistik cost ini seperti pajak tambahan. Kalau di Singapura misalnya, logistik cost to GDP hanya 8%. Artinya, cost yang dikeluarkan untuk berbisnis di sana dalam bentuk urusan logistik, ngangkut, packaging, unpacking, dan lain sebagainya itu hanya 8%. Di Indonesia 24%. Nah, tadi Pak Jokowi menyampaikan bahwa tahun ini berhasil turun ke 14%. Jadi begini, menurunkan dari 24 ke 14% dalam hitungan setahun 2 tahun itu hampir tidak mungkin. 10 tahun berat. Apalagi hanya 1 tahun 2 tahun ini. Nah, saya mendalami data itu 14% itu dari mana. Ternyata Bappenas itu mengeluarkan cara pengukuran baru. Jadi yang 24 itu ukuran World Bank, ini standar dunia. Yang 14% itu ukuran Bappenas. Dan yang menarik adalah 14% ini tidak memasukkan biaya logistik terkait ekspor dan impor. Jadi kalau yang World Bank itu biaya logistik, transaksi domestik, plus ekspor impor. Yang 14% ini logistik domestik saja. Yang ekspor impor tidak masuk. Itu dia kenapa angkanya bisa turun drastis. Padahal kalau kita mau fair supaya bisa dibandingkan dengan negara lain, karena investor kan membandingkan, ya harus menggunakan standar yang sama seperti yang disampaikan World Bank. Hal yang lain begini, Mas Helmut, Mbak, kalau kita menghitung PDB, itu kan ekspor import masuk sebagai komponen kan? Lah kalau kita menghitung biaya logistiknya, kok ini dikeluarkan? Sangat tidak fair. Nah, memang begini, ada kecenderungan pemerintah, ini pemerintah manapun ya, tapi di Indonesia ini sangat eksesif. Itu mencoba memodifikasi cara-cara pengukuran. Sehingga datanya kelihatan bagus. Misalnya, angka pengangguran. Angka pengangguran kita tidak bisa dibandingkan dengan tingkat pengangguran negara lain. Karena cara kita mengukur adalah siapapun yang minggu lalu bekerja 1 jam, seminggu bekerja 1 jam, baik dibayar maupun tidak dibayar, dianggap bekerja. Makanya tingkat penganggurannya turun, rendah. Tapi kalau kita menggunakan standar yang lebih tinggi, misalnya
ini data BPS sendiri ya, kerja 35 jam seminggu, ini standar yang dipakai di banyak negara, tingkat penganggurannya 30% lebih. Ini data BPS ya. Ketimpangan yang kita ukur bukan ketimpangan pendapatan kini kita, tapi ketimpangan pengeluaran. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, kelihatan angka kita bagus, tapi mereka mengukur ketimpangan pengeluaran, sedangkan kita mengukur ketimpangan pendapatan.